حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini kita masih diberi karunia kesehatan dan kesempatan oleh Allah Tabaraka wa taala, dan dengan kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kita masih bisa melanjutkan kajian fikih jenazah yang insyaallah nanti masih kita bahas serba-serbi seputar permasalahan sholat jenazah insyaallah. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan, Allah limpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikut yang istiqomah setia mengamalkan ajaran-ajaran yang beliau wariskan, dan semoga kita semuanya termasuk yang dikaruniai keistiqomahan untuk bisa selalu dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga saya mengingatkan kepada diri saya dan semuanya ya untuk senantiasa memanjatkan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar negara kita ini, negeri kita ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala negeri yang diberkahi, negeri yang dijauhkan dari berbagai macam keburukan ya, dan tentunya kita khawatir ya ketika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah ya kepada penduduk di negeri ini yang kemudian banyak terjadi kerusakan, dan kita tidak juga berdoa, tidak juga mengadakan perbaikan ya. Orang kalau soleh tapi solehnya hanya untuk sendiri, itu belum bisa untuk mencegah ya azab Allah Subhanahu wa taala ya. Karena azab Allah, jika Allah kehendaki, itu menimpa semuanya, baik orang-orang yang soleh maupun orang-orang yang tidak soleh ya. Ketika memang orang-orang solehnya itu tidak berusaha untuk memperbaiki orang lain yang tidak soleh itu ya. Allah Subhanahu wa taala peringatkan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-25, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah ya, dan takutlah kalian semua terhadap fitnah musibah la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah ya, tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja ya. Jadi fitnah musibah itu bisa menimpa orang-orang yang tidak zalim ya. Maka kalau kita sudah berusaha untuk jadi orang soleh, orang yang taat, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, harus punya keinginan ya, untuk menjadikan orang lain juga jadi soleh
Nek kita ndak bisa untuk dakwah, ndak bisa ngajar, ndak pinter nulis, ndak pinter ngomong, ya, ya minimal kita doa lah, ya minimal kita berdoa, ya mendoakan kebaikan untuk negeri ini dan khususnya juga untuk para pemimpinnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala curahkan hidayah, ya, sehingga nantinya dengan pemimpin-pemimpin yang soleh, insya Allah rakyatnya pun menjadi baik, ya. Itu sekedar mengingatkan saja, ya, supaya kita punya kesadaran untuk selalu mendoakan kebaikan bagi negeri tempat kita tinggal ini. Baik, seperti biasa kita mengawali kajian kita dengan menghafalkan doa sholat jenazah. Dan saya baca ditirukan sebagaimana yang sudah biasa dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Untuk jenazah yang putri, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wassi' madkhalaha waghsilha bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqiha minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilhal jannata wa a'idha min adzabil qabri wa min adzabin nar. Baik. Kemarin kita sudah bahas tata cara sholat jenazah, dan sempat saya sebutkan
Kalau kemarin kita bahas ada 4 poin, ya, ada 4 poin pokok. Masalah posisi jenazah, ya, kepalanya di arah utara, kemudian kakinya di selatan, kemudian posisi imam dan munfarid, ya, jenazah laki-laki maka posisi di kepala, jenazah perempuan maka posisi imam di tengah. Kemudian tata cara sholatnya, ya, takbir 4 kali. Setelah takbir pertama baca Al-Fatihah, takbir kedua baca sholawat Nabi, takbir ketiga doa yang baru saja kita baca, dan setelah takbir keempat boleh doa, boleh langsung salam. Dan kemarin untuk salam boleh dilakukan sekali hanya ke kanan saja, dan boleh juga 2 kali, ya. Dan kemarin juga saya sebutkan rukun, ya, dari semua itu yang dibahas, ya, rukun sholat jenazah di dalam mazhab Imam Syafi'i ada 7. Niat, berdiri, takbir 4 kali, Al-Fatihah setelah takbir pertama, sholawat Nabi setelah takbir kedua, doa setelah takbir ketiga, dan yang ke-7 tertib, ya. Salam, ya, maaf, salam. Baik. Sekarang kita bahas ada beberapa hal berkaitan dengan masalah sholat jenazah ini. Ada banyak sebetulnya nanti masalah-masalah, nih, dengan sholat jenazah. Saya cukup membahas poin pentingnya saja yang sekiranya mungkin perlu untuk diketahui oleh kita semuanya. Dan nanti ini serba-serbi sholat jenazah mungkin akan ada beberapa pertemuan, ya, tidak hanya 1 pertemuan. Mungkin 1 pertemuannya bahas berapa masalah, nanti pertemuan berikutnya bahas masalah-masalah selanjutnya. Baik, serba-serbi sholat jenazah yang pertama, ya, yang pertama disebutkan di sini. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, was-salatu 'alal kafiri wad-du'a'i lahu bil maghfirati haramun binassil Qur'ani wal ijma'. Ya, bahwa mensolati orang kafir, ya, mensolati orang kafir yang meninggal tidak dalam kondisi Islam, ya, mensolati orang yang kafir dan mendoakan ampunan, ya, untuknya, maka disebut di sini haram, hukumnya adalah haram, ya, hukumnya haram binasil Qur'ani wal ijma', ya, dengan dalil dari Al-Qur'an juga dari kesepakatan para ulama, ya. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk mendoakan ampunan, ya, apalagi sampai nyolati, ya. Ini adalah untuk orang, ya, yang meninggalnya itu memang betul-betul jelas pasti dalam kondisi belum memeluk agama Islam atau sudah pasti jelas keluar dari agama Islam, ya, kafirnya jelas. Adapun yang belum jelas, ya, belum jelas contohnya bagaimana? Jere ora tahu sholat, jere, nembe jere lo, ya, jere ora tahu sholat. Nah, jere ini belum bisa menjadi keputusan. Nek memang lahiriahnya Muslim, ya,
ya berarti kembalikan kepada hukum asalnya adalah muslim. Ya. Jere musyrik, nah, melakukan perbuatan kemusyrikan yang besar. Ya. Jere dukun, nah, tapi tembung jere, ya. Ini kita tidak berani untuk sampai memutuskan yang seperti itu pasti kafir gitu. Kalau memang hukum asalnya okay, dikenal sebagai seorang muslim, ya, karena berat ya untuk bisa mengatakan orang ini kafir, wah berat, ya, itu berat. Masalah kok ada tokoh agama yang tidak mau nyolati, itu bukan berarti mengkafirkan. Oke. Karena bisa saja orang yang mungkin dikenal tidak pernah sholat, ya, tapi baru katanya. Atau juga dikenal pernah melakukan perdukunan, kabarnya. Ya, mungkin ada orang yang tahu betul, ya, jadi saya nggak mau nyolati orang ini. Dia memang mungkin tokoh setempat, dipandang sebagai ahli agamanya. Sebagai bentuk apa? Bentuk peringatan untuk yang lain. Ya. Bukan berarti melarang yang lainnya untuk sholat, enggak. Ya. Kalaupun ada yang tetap nyolati, mungkin keluarganya, ya, kerabat dekatnya, tetangganya, ya. Maka ya, itu hukum asalnya demikian. Ya, jadi ya monggo disolati. Karena kita tidak bisa pastikan, ya, tidak bisa pastikan. Terus sebelumnya pertemuan-pertemuan yang lalu, ya, kita sudah bahas tentang sholat jenazah atas seorang yang melakukan dosa-dosa besar, ya, melakukan dosa-dosa besar. Maka hukum asalnya tetap, ya, disolati. Tapi kalau sudah pasti itu bukan muslim, pasti tidak boleh, ya. Allah Subhanahu wa taala melarang, ya. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, ketika kepengin mendoakan pamannya, ya, Abu Thalib ketika wafat, Allah Subhanahu wa taala justru menurunkan firman-Nya, ya, maka nalin nabiyyi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Ya. Jadi tidak layak bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman, ya, mendoakan orang-orang yang musyrik sekalipun itu adalah keluarga dekat. Mula nun sewu untuk gelar, ya, gelar yang kadang-kadang dibahas, nun sewu, gelar almarhum, ya, gelar napa? Almarhum, ngagem hak, ya, hak tipis, bukan almarhum. Tapi pakai hak almarhum. Itu yang masyhur, ya, almarhum. Ya, memang ada mungkin sebagian tidak senang menggunakan istilah almarhum. Ya, sehingga istilah almarhum kemudian diganti dengan istilah ungkapan rahimahullah, diletakkan di belakang. Jadi misalkan Bapak Fulan rahimahullah, ya, Ibu Fulanah rahimahallah, ya, rahimahullah itu kemudian digunakan untuk mengganti istilah almarhum, ya. Ya monggo, yang mau ganti jadi rahimahullah silahkan. Nek saya pribadi tidak sama dengan saya, tidak apa-apa. Saya pribadi sampai sejauh ini
ikut yang tidak mempermasalahkan istilah almarhum. Mau pakai istilah almarhum ya monggo. Ya. Itu yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya, karena mau almarhum ataupun rahimahullah, ya, itu semua nanti hanya tergantung niatnya saja. Ya, tidak ada maksud untuk memastikan bahwa orang ini mendapatkan rahmat. Ya, tapi mendoakan mudah-mudahan mendapatkan rahmat. Ya, karena sebetulnya istilah rahimahullah dan rahimahullah itu nggih aslinya tidak khusus untuk orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Ini yang kesannya nih ada disebutkan Syekh siapa, imam siapa rahimahullah, atau mungkin bapak siapa rahimahullah, itu terus kesannya sudah meninggal. Nah, ini mungkin bagi yang sudah biasa, ya, sudah biasa mendengar. Nek belum meninggal ngucapnya apa? Hafizahullah. Jadi kadang-kadang nek masih hidup disebutnya hafizahullah. Sudah meninggal rahimahullah. Ya, padahal ini nun sewu nek yang pernah belajar dalam beberapa kitab ulama, ya, risalah-risalah para ulama itu ada yang mengawali kitabnya dengan ucapan i'lam rahimakallah. Ya, contoh mungkin yang pernah belajar buku-buku seperti misalkan kitab Ushulus Salasah seperti itu. Setelah bismillahirrahmanirrahim, i'lam rahimakallah. Ketahuilah wahai, semoga Allah merahmatimu. Itu mendoakan yang sudah mati atau yang masih hidup? Masih hidup yang baca. Doakan yang siapa? Yang baca. Karena ditulis supaya dibaca oleh yang hidup, bukan ditulis dibaca oleh yang mati. Ya. Yang mati nggak bisa baca. Ya. Jadi sebetulnya itu tidak khusus bagi orang yang sudah meninggal dunia. Sebatas yang kami tahu. Ya, istilah kembali ya, istilah almarhum tadi, nah itu memang lebih banyak digunakan almarhum itu orang yang sudah meninggal dunia. Tapi nek seorang muslim tidak menggunakan istilah almarhum jika yang meninggal adalah bukan muslim. Ya. Jadi tidak semua orang meninggal itu terus diberi gelar almarhum. Ya. Kalau yang meninggal bukan muslim ya jangan dikasih almarhum. Ya. Karena kita tidak mendoakan rahmat bagi yang bukan muslim yang sudah meninggal dunia seperti itu. Ya. Ya monggo diganti dengan yang lain kira-kira sesuai dengan adat setempat apa. Ya. Jenazah siapa gitu. Ya enggak usah pakai mendiang itu misalkan. Ya seperti itu saja. Ya, jadi enggak pakai istilah almarhum. Ini poin yang pertama, ya. Jadi tidak mendoakan ampunan, tidak mendoakan rahmat, ya, jika yang meninggal adalah bukan muslim. Ya, ini ada larangan di sini disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-84. Ya, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrih, ya. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Ya, jangan sekali-kali kamu salat jenazah, ya, atas jenazah orang yang mati di antara mereka. Ya, jangan berdiri mendoakan di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mati dalam keadaan fasik. Nah, jadi meninggalnya bukan muslim itu tidak disolati, tidak didoakan. Nuhun sewu kalau yang sudah mendownload, ya sudah mengambil lembar di grup atau di PDF yang saya kirimkan di grup WhatsApp, itu ada sedikit kesalahan, ya nanti saya kirimkan ulang saja
yang sudah diperbaiki insya Allah. Baik, yang kedua. Yang kedua. Poin yang kedua disebutkan di sini kullama kathural jam'u 'alal jinazati kana afdhala lil mayyit. Ya, jadi kullama kathural jam'u. Jadi semakin banyak ya jamaahnya. Ya, semakin banyak apa? Jamaahnya. 'Alal jenazah yang mensolati jenazah ya. Kana afdhala lil mayyit, maka itu lebih afdal, lebih baik bagi siapa? Bagi si mayit itu. Ya, semakin banyak jamaahnya untuk sholat jenazah, maka semakin utama, semakin baik bagi yang meninggal. Ya, karena berarti yang mendoakan apa? Semakin banyak lagi. Ya, semakin banyak lagi. Ya, sehingga memang sebagian ulama ya membolehkan untuk sedikit mungkin mengundur ya pemakaman jika memang masih banyak yang akan nyolati ya, sedikit tapi jangan terlalu lama ya, jangan terlalu lama. Sekiranya ya, jumlah yang nyolati sudah cukup banyak ya, dan mungkin sudah dirasa tidak ada yang datang lagi ya, silahkan saja langsung dimakamkan. Tapi kadang-kadang nuwun sewu jenazah tokoh yang besar gitu. Ini kadang-kadang ya, regudugan takziahnya ya. Sehingga saya pernah juga ketika takziah ya, salah seorang ustadz di Yogyakarta, nah itu diperkirakan ya, saya tidak tahu pastinya, diperkirakan yang nyolati itu 5.000 ya. Jadi untuk nyolati jenazah beliau itu ditunggu sampai sekiranya tamu-tamu itu memang hadir betul semuanya, ditunggu ya. Nah, sampai ustadz-ustadznya pada ngumpul semua ya. Yang dari Jember datang, yang dari Jakarta datang, semuanya ngumpul di situ. Tapi tidak lama ya, jam 10 disolati, kemudian langsung dimakamkan. Tapi ditunggu semuanya. Yang tidak kebagian nyolati karena terlambat sekali nyolati di pemakaman, sudah dimakamkan, baru ada kloter berikutnya nyolati di pemakaman. Ya. Ya, semakin banyak semakin bagus. Ya, kalau menunda untuk seperti ini, ya tidak apa-apa. Yang penting tidak terlalu lama. Ya, tidak terlalu lama, jangan ditunda berhari-hari gitu, enggak. Ya, paling berapa jam gitu, ya enggak ada masalah insya Allah. Ya, tapi kalau sampai berhari-hari, 1 hari ditunda hanya untuk nunggu jamaah nyolati itu kurang baik. Ya, karena syariatnya itu menyegerakan memakamkan jenazah. Ya. Di sini dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fihi. Ya. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia kemudian disolati oleh 40 orang. Ya. Yaqumu ala janazatihi 40 rajulan. Berdiri untuk sholat atas jenazahnya ada 40 orang. 40 ini syaratnya apa? La yusyrikuna billahi syai'an. 40 orang yang tidak menyekutukan Allah sama sekali. Ya. 40 orang tidak menyekutukan Allah. Illa syafa'ahumullahu fihi. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengizinkan mereka 40 orang itu untuk memberikan syafaat bagi si mayit. Ya, 40-nya tidak menyekutukan Allah. Nah, jadi faedahnya di sini pinter-pinter untuk memilih teman. Ya. Salah teman
itu jadi masalah. Ya, mbok yang nyolati nanti malah orang-orang yang justru melakukan kemusyrikan, ya. Yang nyolati orang yang tatoyur, masih seneng beranggapan sial, ya. Sial ketiban cecek putih, sing jere sial Sabtu Pahing, sial apa lagi? Masih banyak mitos-mitos, ya. Sing nyolati banyak, neng tesi percaya mitos, percaya ramalan bintang, tesi seneng teng dukun. Ya, repot. Ya, tapi nek 40 atau mungkin lebih dari 40, ya. Dan semuanya muslim bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang beruntung siapa? Yang meninggal dunia. Ya, maka Nabi sudah peringatkan masalah teman ini harus pilah dan pilih, ya. Tidak sembarangan kita punya teman. Ya, jadi semakin banyak semakin baik. Ya. Yang ketiga, yustahabbu iksarus sufuf khalfal imam bi an takuna salasata sufufin fasa'idan. Dianjurkan untuk memperbanyak shaf. Selain banyak orangnya, dianjurkan untuk memperbanyak shaf di belakang imam. 3 shaf atau lebih. Jadi nek bisa sholat jenazah itu minimal berapa? 3 shaf minimal. Tapi tidak harus. Dianjurkan. Ya, dianjurkan 3 shaf. Seumpama, ya, ada jamaah 30, misalkan 30 nek jejer sesaf ini cukup enggak? Cukup lah ya. Nek rapat loh, saya ngomong nek rapat. Sesaf ini cukup ya, 30. Nah, ada jenazah, imam, terus di belakang ada 30 orang. 30 orang ini mending sesaf sampai mepet tembok, habis tempatnya, atau mending dibagi 10. Enak yang mana? Sesaf tapi habis ini, safnya sempurna. Ya, dari tembok ke tembok, tapi cuma 1 saf. Atau 3 saf, ya, 10, mesti ada yang bolong. Ya, mesti ada yang bolong. Pilih rapat sampai tembok atau pilih 3 saf tapi bolong? Mending 3 saf. Sekalipun masjidnya ndak penuh, maksudnya ndak sampai dari tembok ke tembok. Karena di sini anjuran untuk memperbanyak shaf minimal 3 itu lebih utama daripada anjuran untuk merapat atau menyempurnakan shaf. Maka sebagian ulama mengatakan dalam sholat jenazah itu tidak dikiaskan dengan sholat jamaah biasa. Nek sholat jamaah biasa, shaf yang paling utama, shaf yang mana? Depan. Ya. Nah, karena sholat jenazah dianjurkan jadi 3, maka lebih diutamakan bagaimana caranya jadi 3 shaf. Maka shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, sebagian ulama mengatakan itu fadilahnya sami mawon. Ya, sama saja. Di sini pernah Nabi SAW sholat, ya, dan bersama dengan Nabi SAW ada 7 orang. Hanya berapa? 7 orang. Ya. Maka apa yang dibagi oleh Nabi SAW? Faja'ala salasatan saffan wasnaini saffan wasnaini saffan. Beliau menjadikan 3 orang pertama 1 shaf yang pertama.
Terus 2 orang ada di shaf yang kedua. 2 orang yang terakhir di shaf yang ketiga. Oke. Hanya 7 saja dibuat berapa? 3 shaf. Ini memang hadisnya sebagian ulama mengatakan tidak sahih. Tapi ada sebagian lain mengatakan ini dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang lain sehingga masih bisa dijadikan dalil. Ya, jadi ada beda pendapat di sini. Ya, tapi memang diupayakan karena ada riwayat dari yang lainnya. Ya, ini hadis ini diriwayatkan Imam At-Tabrani dan riwayat pendukung yang lain ada dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan selainnya. Memang ada anjuran untuk 3 shaf sehingga sedikit pun diupayakan shafnya jadi 3. 10 ya 4 3, 3. Ya. Nah repotnya nek kurang dari 6. Nek 6 kan gampang ya, 2, 2, 2. Nek 5 gimana? 2, 2, 1. 4? 2, 1, 1. Nek 3 gimana? Oh, siji-siji itu. Enggak. Imam Ahmad ditanya, ya, bagaimana kalau 4? Ya. Imam Ahmad mengatakan kalau 4 cukup 2 shaf. 2, 2. Kenapa? Saya melihat tidak baiknya shaf itu hanya diisi oleh 1 orang. Nek cuma 1 orang itu enggak jadi shaf. Shaf itu kan barisan. Ya. Nek 1 enggak jadi barisan. Ya. Ya paling nek isinya 4, ya apa 5 ya? 5 paling jadi 2 shaf. 3 dan 2. 4 orang, ya 2 dan 2. 3 orang, ya 1 shaf. 3 orang jejer, masa 2, 1? Ya, enggak. Meskipun nek mau jadi 1 shaf semuanya, kayak tadi 30 orang, 1 shaf semuanya, rapat masjidnya, ya enggak apa-apa, boleh. Ya, boleh-boleh saja, enggak dilarang. Ya, cuma 1 ya boleh. Ya. Apalagi nek tempatnya mungkin enggak memungkinkan, enggak masalah. Ya. Ini hanya anjuran saja, ya, anjuran saja. Baik. Itu masalah yang ketiga. Masalah yang keempat di sini, ya. Wa idza lam yakun ma'al imami illa rajulun wahidun fa innahu yusalli wara'ahu wa la yusalli hida'ah. Jika yang bersama imam hanya 1 orang, nah berarti hanya ada berapa? 2 orang. Jika yang bersama imam hanya 1 orang, berarti hanya imam dan makmum saja. Ya. Fa innahu yusalli wara'ahu. Maka makmum itu salatnya tetap di belakang imam. Wala yusalli hida'ahu, tidak salat di sampingnya. Ya. Kama huwa fi shalawatil ukhra, seperti di salat-salat yang lain. Ya, jenengan kan nek salat fardu telat hanya berdua. Apa salat fardu memang masjidnya isinya cuma 2 orang, siji imam, siji muadzin. Muadzinnya wis adzan suwe langsung sing teka imam metok. Maka salatnya bagaimana? Jejer, sholat fardu. Sholat sunnah yang jamaah ya begitu. Terawayan kok hanya 2 orang tok, ya jejeran. Yang sholat jenazah hanya 2 orang, tetap depan dan belakang. Ya, depan dan belakang. Karena disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dan dinilai sahih dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi, ketika Nabi SAW diundang oleh Abu Thalhah untuk nyolati jenazah putranya Abu Thalhah yang namanya Umair. Maka Nabi SAW datang untuk nyolati, ya. Fataqaddama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana Abu Thalhah wara'ahu wa Ummu Sulaim wara'a Abi Thalhah. Maka Nabi SAW maju di depan, Abu Thalhah di belakang beliau,
Dan Ummu Sulaim ini istrinya Abu Thalhah, itu di belakangnya Abu Thalhah. Nah nek begini nembe imam makmum laki-laki belakang, makmum perempuan belakangnya lagi. Jadi antara laki-laki dengan perempuan, antara imam dengan makmum tidak jejeran, tetap depan belakang. Itu sunnahnya seperti itu, ya, sunnahnya seperti itu. Mbok, seumpama kan kadang-kadang ada yang datang telat takziah, ya, terus telatnya hanya 2 orang, yuk nyolati mumpung belum dimakamkan. Nah, kadang-kadang arep nyolati engko lah nunggu sing liyane, ya. Sing liyane tunggu ora teka-teka. Nyolati ora ge sida ora loroan tok ora kepenak ya rasa lah ya sidane enggak nyolati. Isin. Ki kebre posisine ngarep mburi apa jajaran orang ngerti bubar bayu bubar. Ya. Nah, ini kalau sudah tahu ya, hanya berdua ya sudah depan belakang. Sehingga kalau seumpama ada yang datang lagi tinggal jejeri makmumnya saja. Ya. Neng garis sing jejeri ki ngerti ora carane masbuk salat jenazah. Itu masalahnya nanti juga dibahas insyaallah, tapi mungkin tidak pada pertemuan ini. Ya. Nah, yang terakhir, ya, yang kelima. Yang kelima ini kalau yang pegang kitab ini poin nomor 6. Karena yang nomor 5 tidak saya tulis. Nomor 5 itu masalah wanita, yang di kitab ya. Yang di kitab ini masalah wanita tidak saya tulis. Intinya wanita ya boleh sholat jenazah, tidak ada masalah. Karena tadi Ummu Sulaim juga sholat jenazah. Yang kelima ini masalah, yang kelima, siapa yang paling berhak untuk jadi imam sebetulnya untuk sholat jenazah ini. Ya, siapa yang paling berhak untuk jadi imam? Peringkat pertama yang paling berhak untuk jadi imam, al-ahaqqu bil imamati alal janazati al-wasi. Ya. Yang paling berhak untuk jadi imam untuk sholat jenazah sebetulnya adalah orang yang diwasiati. Ya, orang yang diwasiati, yang diberi wasiat. Ya, kadang-kadang ada jenazah yang wasiat, saya nanti nek sholat, ya saya wasiat yang ngimami saya sholat jenazah, ya ustadz siapa misalkan, ya, atau mungkin kiai siapa. Tuh. Jika memang tidak memberatkan, ya, jika memang tidak memberatkan tuh ustadznya luar kota gitu, meninggal di Panembangan, ustadz yang dikepengin Jakarta, ya. Wah, saya pokoknya berwasiat nek saya meninggal kudu diimami karo ustadz kae sing Jakarta. Ya repot. Pengen pokoknya diimami karo ketua MUI pusat. Waduh, ya repot. Ya. Ya kalau memberatkan ya ndak bisa untuk dilaksanakan. Tapi nek memang masih memungkinkan, maka diupayakan yang diwasiati untuk bisa hadir nyolati jika tidak ada halangan. Itu yang paling berhak. Ya. Tidak ada disebutkan di sini summal wali au naibuhu. Kalau tidak ada ya bisa pemimpin wilayah setempat, ya. Karena zaman dulu yang namanya pemimpin itu ya selain pemimpin wilayah dia juga mesti pemimpin agama. Ya. Jadi pinter pemerintahan juga pinter agama. Nah, sekarang mungkin tidak mesti. Ya, belum tentu pemimpin wilayah itu bisa ngimami. Ya. Maka ya kembali seperti awal, yang ngimami siapa nek tidak ada lagi ya sekiranya orang yang paling paham, karena disebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat Muslim, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kana fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah. Ya. Jadi yang mengimami ya yang kira-kira bacaan Qur'annya bagus, tapi kan sholat jenazah kan tidak dikeraskan bacaannya, ya maka fa'alamuhum bisunnah, yang kira-kira paling ngerti tentang masalah sunnah, ngerti bagaimana fikihnya sholat jenazah, ngerti bagaimana tata cara jadi imam, mengatur jamaah, ya.
Ini yang paling ngerti masalah agama. Syukur-syukur ngerti masalah agama dan dia masih kerabat dekat dari si mayit, itu lebih utama lagi. Nek kerabat dekat tidak ada yang ngerti agama, tidak ngerti bagaimana sholat jenazah, tidak bisa ngimami, ya sudah dipilihlah yang kira-kira bisa ngimami. Seperti itu. Nah, ini materi kita di kesempatan malam hari ini baru membahas 5 serba-serbi sholat jenazah yang insya Allah akan kita sambung dengan serba-serbi yang lain pada pertemuan berikutnya. Baik, ini sudah lewat masuknya waktu Isya, maka saya cukupkan dulu kajian kita di kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.